Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Lailatul Mukarrahah dari Prodi Pendidikan Fisika semester 2 Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran dalam materi usaha dan energi yang diampu oleh Bapak Dosen Ahmad Khairi, SPD, MPD. Yuk simak. Nah, dalam menyampaikan materi usaha dan energi, pastinya kita mengharapkan supaya peserta didik dapat menangkap apa yang kita ajarkan. Nah, untuk menyampaikan materi tersebut, kita bisa menggunakan strategi SCL atau Student Centered Learning, kemudian model inquiry dengan metode pengamatan outdoor or indoor, dan langkah-langkah yang bisa kita jalankan pada saat jam pelajaran di kelas. Sebelum saya menyampaikan strategi dalam menyampaikan materi usaha dan energi, saya akan menyampaikan konsep usaha dan energi yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, yang pertama adalah usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah energi yang disalurkan supaya menggeser, menggerakkan, atau memindahkan suatu benda dengan gaya tertentu. Nah, jadi inti dari usaha adalah adanya perpindahan. Contoh dari usaha adalah mendorong gerobak atau mendorong angkut. Nah, pada saat mendorong gerobak itu terjadi gaya dorong, sehingga dikatakan sebagai contoh penerapan dalam usaha. Nah, yang kedua adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, di dalam energi itu ada banyak sekali jenisnya. Misalnya, ada energi potensial, mekanik, kinetik, kemudian energi listrik, kemudian energi kimia. Nah, saya ambil contoh dari energi potensial dan energi kinetik. Itu contohnya adalah anak yang berseluncur. Nah, itu bisa menjadi contoh dari energi potensial dan energi kinetik. Kemudian contoh dari energi kimia adalah ketika melakukan pengamatan di laboratorium, misalnya mengamati zat makanan ataupun zat bahan lainnya. Nah, contoh dari energi listrik itu adalah kipas angin dan setrika. Nah, dari materi tersebut kita bisa menyampaikan menggunakan strategi SCL. Apa itu strategi SCL? Strategi SCL adalah Student Centered Learning, di mana strategi ini melibatkan peserta didik untuk aktif memahami materi dan guru berperan sebagai fasilitator. Jadi, dalam menggunakan materi ini, peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam menguasai materi. Nah, mengapa kita menggunakan strategi ini? Karena tujuan dari strategi SCL adalah untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam menguasai materi. Kemudian, strategi ini juga dikatakan lebih efektif dan berkualitas. Nah, di dalam materi usaha dan energi, kita juga memiliki tujuan, yaitu supaya peserta didik dapat memahami, mengetahui, dan membedakan konsep usaha dan energi. Selain itu, kita juga berharap supaya peserta didik dapat menemukan contoh penerapan konsep usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita menentukan untuk menggunakan strategi SCL, kita tentukan untuk menggunakan model inquiry. Apa itu inquiry? Inquiry adalah pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga peserta didik dapat merumuskan sendiri temuannya. Nah, mengapa kita menggunakan inquiry? Karena nantinya peserta didik diharapkan dapat menemukan contoh penerapan konsep usaha dan energi yang sesuai dengan berpikir logisnya itu. Nah, bagaimana pelaksanaannya dalam menggunakan model inquiry ini? Nah, model inquiry ini dilaksanakan dengan peserta didik diminta untuk mengamati peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungannya dan diharapkan dapat menemukan contoh konsep usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam menggunakan model inquiry, kita memiliki 6 tahapan. Tahapan yang pertama adalah orientasi, di mana guru memberi sedikit penjelasan tentang materi usaha dan energi kepada peserta didik. Nah,
dalam memberikan materi ini, guru bisa memberikan dengan cara menjelaskan langsung ataupun memberi sedikit video tentang konsep penerapan usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahapan yang kedua adalah merumuskan masalah, di mana guru dan peserta didik menyepakati rumusan masalah tentang bagaimana sih contoh penerapan konsep usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nantinya rumusan masalah ini yang akan menjadi tugas individu yang diberikan guru kepada peserta didik. Nah, tahapan yang ketiga adalah merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. Pada tahapan ini, peserta didik diminta untuk mencatat hasil yang telah diperoleh dari pengamatan yang ada di sekitar lingkungannya. Kemudian, tahapan yang keempat adalah mengumpulkan data, di mana peserta didik diminta untuk mencatat semua hasil pengamatan dengan mempertimbangkan alasan mengapa dapat dikatakan sebagai contoh penerapan konsep usaha dan energi. Nah, yang kelima adalah menguji hipotesis. Nantinya, pada tahapan ini, peserta didik dimintai untuk menyertakan alasan yang sesuai dan membandingkan dengan konsep usaha dan energi. Nah, yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Pada tahapan ini, peserta didik diminta untuk menyimpulkan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan dan memberikan pendapat mereka masing-masing. Nah, setelah kita menentukan menggunakan model intuitif, kita tentukan untuk menggunakan metode pengamatan outdoor or indoor. Nah, pengamatan outdoor or indoor merupakan metode pengamatan yang dilakukan di luar ruangan atau di dalam ruangan. Jadi, nanti peserta didik diminta untuk mengamati lingkungan sekitarnya yang boleh dilakukan di dalam atau di luar ruangan. Nah, apa sih yang peserta didik lakukan dengan metode ini pada materi usaha dan energi? Jadi, nanti peserta didik diminta untuk menemukan contoh penerapan konsep usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari di sekitar lingkungannya. Nah, dengan cara mengamati peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Mereka boleh menemukan peristiwa itu di dalam ataupun di luar ruangan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah guru memberikan sedikit informasi mengenai contoh konsep usaha dan energi. Nah, jadi dalam memberikan informasi ini boleh diberikan secara langsung ataupun lewat video. Kemudian, yang kedua adalah guru menyampaikan tugas individu kepada peserta didik untuk melakukan pengamatan di sekitar lingkungan dan menemukan contoh penerapan konsep usaha dan energi. Jadi, dalam menyampaikan tugas individu ini sesuai dengan rumusan masalah yang tadi telah disepakati. Nah, yang ketiga adalah peserta didik diminta untuk mencatat minimal 10 contoh peristiwa penerapan konsep usaha dan energi yang terjadi di sekitar lingkungannya dengan mencatat waktu, tempat, dan tanda tangan apabila kondisi memungkinkan. Ini digunakan untuk sebagai bukti bahwa peserta didik telah menemukan peristiwa tersebut. Nah, yang keempat adalah peserta didik diminta untuk memberi alasan terhadap peristiwa yang telah ditemukan tentang contoh penerapan konsep usaha dan energi. Nah, yang kelima adalah ketika mata pelajaran hampir usai, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, mereka juga menyimpulkan pendapat mereka masing-masing. Nah, mungkin itu adalah salah satu strategi, model, metode, dan langkah-langkah yang bisa kita terapkan dalam menyampaikan materi usaha dan energi. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qouli hada, fastaghfirullahaladzim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.